الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang harus senantiasa kita jaga, nikmat yang harus senantiasa kita pelihara, jangan sampai ia lepas dalam diri kita, yakni nikmatul iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut tadi di siang hari ini, kembali sama-sama kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, duduk bersimpu di satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, satu tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni baitun min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah, Masjid Jami' Darun Naim. Besar harapan semoga amal ibadah baik yang telah atau yang belum kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita dikejutkan lagi dengan datangnya corona. Ya, sudah hampir 1 tahun lebih corona belum juga pergi betah di negara kita. Maka banyak orang yang merasa ketakutan, ngeri dengan corona, sampai-sampai nggak mau sholat berjamaah di masjid, takut ngeri karena ada corona. Na'udzubillah min zalik. Pernah orang bertanya, Pak Ustadz, adakah corona itu? Dia bilang gitu. Saya bilang ada. Cuman ini yang orang-orang atau kita enggan ke rumah sakit, takut. Dikit-dikit corona, sakit gatal corona. Na'udzubillah min zalik. Saya bilang, Mas, namanya kematian kapanpun pasti datang. Sebelum ada corona, yang meninggal setiap hari ada. Ini jangan jadi bikin kita takut. Ke masjid nggak mau, ngaji nggak mau. Mending di rumah sholat enggak juga. Seharusnya dengan kondisi seperti ini, kita harus lebih mendekatkan diri pada Allah, takarub. Satu contoh, kalau kita dikejar anjing, digonggong anjing, jangan anjing kita sambit anjing, bu, jangan. Samperin punya anjing, Pak, tolong anjingnya dijaga. Aman begitu. Ini Allah datang dari corona dari Allah. Minta sama Allah. Jangan kita jagoin, kita menjauhi Allah. Ke masjid nggak mau, ngaji nggak mau, silaturahmi nggak mau. Harusnya lebih dekat pada Allah. Ada seorang yang ahli, Profesor Doktor siapa saya kurang lupa tuh ya, direktur rumah sakit yang terkenal, dia bilang kalau kita ke masjid masih pakai masker aja salah. Harusnya pakai masker di pasar. Kenapa di pasar? Pasar macam-macam banyak orang. Ada orang yang jual beli, ada penipu, ada copet, ada yang sakit. Masjid jelas, orang pada mandi semua, ya, ambil wudu. Maka ada penelitian tuh di Amerika, bagus wudu, kita masukkan hidung, insinsak namanya, itu bagus sekali dibilang, dibanding cuci tangan doang.
Ini kan kita terbalik ya. Allahu Akbar. Ya kematian kapanpun datang. Yang terpenting persiapkan diri kita. Bekal apa yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita berani banget mati, jangan. Takut juga jangan. Takut atau berani, tetap kita akan meninggal. Di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau sedang duduk santai-santai, datang kepada seorang tamu. Assalamu alayka ya Nabi Allah Sulaiman. Alaikassalam. Belum duduk, belum bicara, baru ngucap salam doang, datang lagi seorang tamu yang aneh. Kenapa anehnya? Masuk wala salam wala kalam. Masuk aja selonong boy. Matanya tertuju kepada tamu pertama, dipandang daerah kaki terus sampai ke ujung rambut diliatin. Setelah itu pergi langsung. Tamu pertama kaget nih, ya Nabi Allah Sulaiman, siapa sih itu? Siapa Nabi Allah? Ente mau tahu? Apakah ente berani? Bikin penasaran, siapa ini? Siapa sih ya Nabi Allah? Siapa orang itu? Kata Nabi Sulaiman, itu malaikat Israel. Mendengar ucapan Nabi seperti itu, orang tersebut, tamu yang pertama, menggigil, keluar keringat dingin, takut ya Nabi Allah Sulaiman. Engkau punya pasukan angin, coba pindahkan aku ke tempat agar aku nggak ketemu orang itu sebut lagi. Baik, kata Nabi Sulaiman. Sekejap mata diterbangkan orang tersebut pindah ke satu negara. Sampai sana apa? Ketemu lagi malaikat Israel. Itulah kematian. Walau fi burujim musyayadah. Sekalipun kita ngumpet di mana benteng yang kuat, nggak bisa kita menghindar. Yang terpenting persiapkan diri kita. Ya, persiapkan diri kita. Kalau kita ibadah malas-malesan, mabuk setiap hari, dangdutan mulu, mau kemana kita? Apa yang kita persembahkan pada Allah? Saya ingat di dalam kitab Nasuidin ya, Nasul Ibad, Imam Ali pernah berkata, "Man dakhala qabra bila zadin, faka'annama rukibal bahra bila sapinatin." Barang siapa yang telah masuk kubur tanpa membawa apapun, sholat enggak, ngaji enggak, mabuk tiap hari, judi terus, meninggal, kiamatlah. Faka'annama rukibal bahra bila sapinatin, diumpamakan orang itu menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Dunia ini sebentar Pak. Dunia penuh tipu daya. Mau kemana kita? Tinggalkanlah maksiat, tinggalkan. Zaman sekarang mati kayak gampang banget, bener gampang bener. Belum lama saya punya tetangga tuh rajin ibadahnya, 5 waktu di masjid, zuhur aja terus. Saya tanya, kemana bu suaminya? Pak Ustadz, suami saya meninggal. Masya Allah, innalillah. Enggak sakit, enggak. Ayolah, coba kita koreksi diri kita, sejauh mana kita ibadah pada Allah SWT. Enggak bisa kita lari, mau kemana kita lari, enggak bisa. Maka jangan leha-leha, jangan senang-senang di dunia. Malaikat harus mengikuti kita terus kemanapun kita keberi. Ya, maut enggak pandang kaya miskin. Yang penting siapkan diri kita. Mau kemana kita ini ya? Ya Allah ya Rasulullah, dunia udah begini nih. Udah parah. Maksiat merajalela. Namanya ibadah orang pada tenang-tenang aja, biasa aja. Kayak merasa nggak ada beban. Sering saya lewat mau sholat masjid, mau sholat, ada sekumpulan orang main catur aja. Sebelum zuhur saya berangkat, setelah zuhur masih di situ juga, hampir asar nggak geser-geser tuh. Ya Allah, saya kesian dah berat tua, mau ngapain lagi? Duduk aja catur dimainin. Bukan nggak boleh. Yang nggak boleh kan nggak ingat waktu. Cobalah. Mau kemana kita Pak? Pikirkan diri kita. Serba banyak amal kita. Nggak bisa menghindar, kita mau kemana pun nggak bisa.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzina tafiruna minhu." Katakan ya Muhammad, sungguh kematian itu yang kamu lari padanya, fa innahu mulaqikum, dia pasti menghampiri kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahada. Kemudian dikembalikan kamu kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah beritakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Dikasih lihat, Pak, ini ente lagi berjudi nih, lagi joget, lagi main catur, lagi mancing, mau kemana? Pernah beberapa tahun yang lalu saya dapat undangan di Menteng. Saya duduk dengan Ustadz Sulaiman tuh. Dia cerita, Ustadz, kenapa begitu? Anak punya anakan, ponakan parah banget, Ustadz. Parah kenapa ya? Nggak mau sholat. Oh gitu, Masya Allah, na'udzubillah. Selama hidup nggak mau sholat. Tapi pintar, cerdas. Dia nggak percaya sama azab kubur, nggak percaya tuh. Azab kubur, nggak percaya tuh. Kalau begitu parah orang ya, nggak percaya sama azab kubur. Sampai kakaknya Ustaz Sulaiman tuh, Sulaiman coba ente nginep di rumah dah, pujuk ponakan ente tuh biar sholat aneh ngeri. Nginep Ustaz Sulaiman tuh ke rumahnya, diajak sholat, udah gampang cing, udah usah ngomong dah. Mati masing-masing, jawabnya enak banget ya. Mati udah dikuburin biasa, nggak ada azab kubur. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Satu saat dia orang pinter nih, pendidikan, bujangan, nggak lama-lama tuh 2 bulan berikutnya dapat jodoh, alokasi, nikah. Setelah nikah, pengangguran, lamar kerja, diterima lagi tuh alokasi, diterima kerja. Ya, masuk kantor, 1 bulan kerja, ada teman satu kantornya orang tuanya meninggal. Ini kisah nyata, bukan karangan. Ya, meninggal tuh. Dia ngikut ke masjid, cuman nggak sholat, nonton. Orang sholat mayit ditonton, oh begitu sholat, ya Allah. Sampai ke pemakaman, penguburan, diikut terus, dituntun. Ngeliatin aja. Selesai dikubur, ada orang datang nih. Loh, kok dikubur di sini? Kenapa? Ini punya bapak saya. Jakarta Kasangan, beli saya, beli. Sekarang beli makom. Ini punya bapak saya, udah kasih tanah ini. Bongkar, dibongkar. Baru 5 menit dibongkar kuburan. Apa yang terjadi? Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah. Jangan sampai kita itu. Apa yang terjadi? Kain kapannya hancur. Merah semuanya badan mayit itu. Pada angus ini, dia ngeliat tuh. Ya Allah, nangis ya, pulang. Ibu, bener kata ibu. Ustaz, cing, ya bener cing, ada azab kubur. Dia nangis. Sampai sekarang, alhamdulillah orangnya sudah rajin ibadahnya. Ini satu pelajaran. Maka kita jangan main-main di dunia ini. Persiapkan diri kita. Ya, apalagi yang di atas 60 mau ngapain lagi? Ya, nggak usah main-main lah. Ayo, rajin ibadah. Dunia ada begini Pak, mau kemana kita? Kalau kita nggak persiapkan, mau kemana lagi kita? Ya, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Itu satu pelajaran tuh, ya Allah. Ada juga ya orang tukang mancing. Kerjaannya mancing, bukan bener ya. Cerita bener, bukan saya kadang-kadang. Mancing terus kerjaannya. Satu saat pas Jumat dia pergi mancing. Kata isinya, abang Jumat bang. Bodoh amat Jumat, mancing aja. Enak bener jawabnya ya. Pas azan dia mancing tuh ke kali. Apa yang terjadi pas dia mancing? Di depan mukanya tuh nongol ikan segede sapi, kaget dia, lari pulang, bingung. Insya Allah. Di depan mukanya tuh ikan, kaget dia, ya Allah. Ngaku, dia ngadu sama istrinya, Bu, kenapa kok pucat? Tadi saya mancing, saya lihat ikan gede banget. Apa kata istrinya? Itu pelajaran bang. Jumat mancing, nantang sama Allah. Jangan main-main bang. Akhirnya sekarang orangnya udah sadar, alhamdulillah. Ini bukan takut-takut tukang mancing, bukan. Ya, ajal dimanapun kalau kita lagi insya Allah. Kalau kita meninggal lagi sholat kan enaknya.
Kalau banting kartu, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan, umur panjang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi dan berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.